Kali ini saya mau buat stiker untuk mobil. Stiker orderan sebanyak 3 biji ya, tapi beda-beda motifnya. Nah, stiker kayak gini itu biasanya dipakai buat mobil bisa pick up, biasanya ditempel di kaca pintu. Nah, ini orderan membuat seperti ini. Sebenarnya ini tuh lebih ke tukang cutting stiker ya, skotlet gitu, bahannya skotlet. Nah, di sini saya menggunakan mesin cutting dari merek Cameo versi 3. Ini saya mesinnya seperti ini ya. Ini tuh mesin kecil sih, lebarnya cuma 30 cm, jadi masuknya cuma 30 cm. Kalau panjangnya bisa 1 meter lah. Kalau lebih dari 1 meter itu biasanya suka enggak presisi. Kita manfaatkan mesin cutting yang ada aja, karena untuk membuat stiker ini tuh ukurannya cuma 30 kali 40 cm. Ada yang 20 kali 30, tergantung pesanannya sih. Tapi untuk sekarang ukurannya 30 kali 40. Oke. Untuk mesin cutting stiker ini itu ada fitur auto contour ya. Jadi memudahkan untuk pengoperasian. Misal nih, kita udah ada gambarnya, kita cuma perlu gambar nih, kata-kata seperti ini atau tulisan seperti ini. Nah, kita mau ngambil lainnya atau yang mau di cuttingnya kan berbentuk line seperti ini. Bentar. Ini JPEG-nya. Nah, ini yang bawah ini yang garis merah nih, ini nanti yang bakal jalan di softwarenya ya. Ini nanti yang menjadi jalur pisaunya. Nah, gimana caranya biar JPEG ini atau gambar ini bisa jadi lain seperti ini? Nah, caranya itu gampang. Ini salah satu fitur unggulan dari mesin Cameo ini ya, namanya auto contour ya, atau contour cut ya. Jadi sebelumnya mesin Cameo ini mengoperasikannya dengan menggunakan software Silhouette Studio. Nah, ini bisa di-download di webnya. Nah, ini tampilannya. Jadi ketika mengoperasikan mesin cutting ini, kita butuh software Silhouette Studio. Oke. Jadi kerjanya di sini ya. Nah, untuk tadi mengambil kontur, kita klik gini aja nih. Nah, stretch ya, namanya select stretch area. Klik aja. Kemudian gambar yang tadi yang mau kita ambil, tinggal kita blok aja, blok. Nah, seperti ini, kita tunggu. Nah, setelah itu kita langsung pilih stretch aja, atau kalau misalkan kurang rapi bisa diatur di sininya ini. Kita langsung stretch aja. Nah, sudah di stretch. Nah, sekarang kita pindahkan JPEG-nya atau gambarnya. Nah, setelah ini sudah ada garis lainnya, tinggal kita rapikan aja. Kita rapikan kayak apa sih namanya, titik-titik yang kecil kayak gini, karena nggak mungkin di cutting, kita buang gitu. Nah, cukup mudah ya. Oke, karena ini sudah ada, lanjut kita cutting aja ya. Ini ukurannya sekitar 30 kali 40 ya untuk medianya. Kita posisikan. Nah, untuk mengatur media cuttingnya di sini nih. Nah, di sini ada ya. 30 kali 45 itu bahannya. Nah,
Sini lebar, kayak kalau di Corel atau di Word itu ukuran kertasnya. Kalau sini kan media atau tempat buat cuttingnya. Nah, seperti ini pengaturannya ya. Oke, kita taruh, jangan sampai ada yang di luar area kertas ini. Oke, sudah ya. Nah, untuk mesin cutting ini biasanya kita semua mesin cutting itu kita harus mengatur kecepatan dan ketajaman pisau ya, atau tekanan. Nah, setelah ini kita siap cutting, tinggal kita klik send. Nah, di sini pengaturan pentingnya nih. Nah, bahannya kita pilih di sini. Banyak ya, tinggal menyesuaikan aja. Di sini saya menggunakan vinyl glossy. Ininya actionnya pakai cut ya, karena untuk memotong. Ada juga di sini sketsa. Sketsa itu biasanya untuk membuat sketsa, dan mata pisaunya itu bukan pisau tapi biasanya pulpen ya. Kemudian toolsnya atau pisaunya di sini saya menggunakan pisau yang manual, karena yang otomatisnya udah tumpul, jadi saya pakai pisau yang manual, jadi udah diganti pisaunya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini yang penting ya. Nah, ini saya menggunakan settingannya Porsche atau apa sih namanya, tekanan jarumnya itu sekitar 7, nomor 7. Untuk speednya 4 ya. Untuk passesnya ini 1, jadi 1 kali cutting aja gitu. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini tinggal kita send, tapi sebelum itu kita harus taruh bahannya dulu. Oke, kita ambil bahannya. Ya, di sini saya menggunakan bahan stiker reflektif ya, reflektif dari mereknya Asahi ya. Ini lumayan bagus, dan customer senangnya itu bisa menyala gitu, jika terserat itu bisa menyala gitu. Oke, langsung kita masukkan aja bahannya. Ini posisinya kita sesuaikan aja seperti ini. Nah, lihat bahannya menyala jika terkena cahaya. Oke, sudah ready ya bahannya. Lanjut kita klik send. Nah, oke, proses cutting sudah jalan. Kita tinggal menunggu. Untuk cutting ukuran segini 30x40 itu membutuhkan waktu 8 menit ya. Ya, emang terlalu agak rumit ya. Lah, karena untuk mesinnya juga bukan mesin kelas produksi, jadi kelas ya rumahan lah. Tapi kalau untuk orderan 1 atau 2 mah ya lancar lah. Oke, kita tunggu aja sekitar 8 menit. Paling saya cepetin ya, karena lumayan lama. Oke. Sekedar info, ini pisau bawaannya. Pisau bawaan, jadi kalau pisau bawaan itu dia bisa otomatis. Bisa otomatis dari apa sih namanya, tekanan pisaunya sama kecepatannya bisa otomatis mengikuti bahannya. Jadi kita cuma mengatur bahannya yang di cutting itu apa. Nanti untuk force dan speednya itu menyesuaikan secara otomatis. Karena ini udah tumpul, udah lumayan tumpul, jadi saya menggunakan pisau yang manual, atau biasa dibilangnya itu pisau ratchet ya keterangannya, manual. Jadi itu seperti pisau Jinka, mesin cutting Jinka dan lain-lain. Dan untuk ketajaman apa sih namanya, tekanan
tekanannya itu kita atur manual. Jadi kita putar, nanti ada buat muternya. Tuh. Ini kita share aja buat yang baru megang mesin Cameo ini. Ya, semoga bisa membantu. Karena mesin ini itu sudah lama ya. Saya juga menggunakan mesin ini udah sekitar 2 tahunan. Udah 2 tahunan. Karena sekarang itu udah ada lagi mesin yang terbarunya. Ini kan Cameo 3. Nah, sekarang udah ada mesin Cameo 4-nya. Udah ramai juga yang pakai. Nah, ini udah lama Cameo 3, tapi masih bisa dipakai untuk produksi. Masih jalan lah. Masih bagus. Masih bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Gitu. Karena mesin ini tuh mudah banget cara mengoperasikannya, tidak sama listriknya juga kayaknya nggak terlalu banyak kayaknya wattnya, tapi kurang tahu juga sih kalau ini. Cuma ini selama pakai 2 tahun ya alhamdulillah nyaman gitu, mudah banget lah. Apalagi kalau misalkan kita punya desainnya berbentuk gambar tulisannya gitu ya. Nah, itu tinggal di auto trace aja, jadi gak usah desain ulang. Sama kita juga bisa cutting label ya, label kayak gini nih, label bulat, cutting bulat gitu udah bisa. Dia tidak perlu ngatur manual gitu. Oke, karena lumayan lama ya, saya cepetin aja. Oke, ini hasil cuttingnya ya, sudah selesai. Setelah ini kita langsung kletek aja, membuang bagian yang tidak dipakai. Oke, pelan aja. Kita taruh di sini. Untuk bahan stiker itu kadang ada yang susah dikeleteknya, ada yang gampang. Tapi itu juga ngaruh juga sih untuk ketebalan, ketajaman pisaunya juga ngaruh sih. Bukan cuma bahan aja. Kalau yang ini tuh yang saya sedang mengerjakan standar lah, dikeleteknya juga mudah gitu. Cuma emang untuk bahan reflektif ini itu bahannya gampang putus gitu ya. Berbeda dengan bahan yang glossy. Kalau yang bahan glossy itu agak susah, agak kuat karena ditariknya itu melar dia. Kalau ini gampang putus, nah tuh kan putus. Kebanyakan bahan buat cutting ini kayak gini. Oke, berikut hasil cutting menggunakan mesin cutting Cameo 3.
Ini ada beberapa produk model ya untuk stiker mobil ya, menggunakan bahan merek Asahi reflektif ya, biasanya untuk kaca pintu, stiker kata-kata atau karpet juga bisa. Ini pesanan customer dari Tangerang, siap dikirim ya. Buat teman-teman yang mau order juga boleh ya, silahkan di japri aja.